Ibadah puluhan tahun pahalanya terbakar habis hanya sebab iri dengki. Oleh sebab itulah jangan sampai kita iri dengki, karena iri dengki bisa menghabiskan seluruh pahala kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Waspadalah kalian pada hasad. Hasad itu iri dengki. Iri dengki ini merusak. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad, iri dengki, yakulu yaitu memakan al hasanati pada kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulu sebagaimana makan an-naru oleh api al hataba pada ranting kayu kering. Jadi kalau ranting kayu kering kena api ya sudah habis. Habis terbakar sedikit demi sedikit, bahkan kalau kena angin langsung besar. Seluruh ranting-ranting yang kering akan habis. Sebagaimana orang yang hasad iri dengki ini, seluruh amal ibadah, bahkan ibadah yang selama puluhan tahun, bisa habis seketika. Seperti apakah sih orang yang iri dengki itu? Iri dengki itu di dalam hati. Misalnya kalau kita melihat orang lain mendapatkan nikmat, entah itu nikmatnya berupa harta, entah nikmat berupa kehormatan, nikmat berupa kekayaan, nikmat berupa kedudukan, nikmat berupa ketampanan atau kecantikan, semua nikmat. Kemudian kita melihatnya, rasa di dalam hati kok tidak suka. Tidak suka melihat orang yang mendapatkan nikmat, itulah hasad iri dengki. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka ini iri dengki kepada manusia atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka min fadlihi, dari anugerah Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-54. Kalau kita melihat orang lain, melihat manusia lain, kita merasa iri dengki, tidak enak, tidak suka di dalam hati kita. Orang mendapatkan nikmat, ketampanan, kecantikan, kesehatan, mendapatkan juara, mendapatkan predikat orang baik misalnya, mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, kemudian kita melihatnya dengan rasa sakit hati. Jika hati kita merasa sakit, enggak suka, itulah namanya hasad. Hasad ini adalah perbuatan yang mampu merusak hati kita. Bukan hanya merusak hati, tetapi merusak seluruh amal ibadah kita. Nah, biasanya orang yang hasad ini biasanya adalah orang yang satu profesi. Misalnya petani, ya hasad iri dengkinya dengan sesama petani. Jarang petani yang iri dengki dengan pejabat, jarang. Beda kelas. Lah kalau pedagang itu biasanya iri dengkinya dengan para pedagang. Nah, pedagang pun juga biasanya satu warna. Kalau beda warna ya jarang. Contohnya apa? Contohnya misalnya pedagang bakso, iri hatinya ya sesama pedagang bakso. Nah, kalau ada pedagang bakso iri hati dengan pedagang kain, ini enggak sewarna namanya. Iri hati yang tidak sejalur. Pedagang bakso kok iri hati dengan pedagang sapi? Enggak bisa. Jadi kalau kita misalnya melihat orang yang satu profesi, satu jenis, satu warna, oleh sebab itulah jagalah hati, jangan sampai kita iri dengki, iri hati. Nah, yang paling bahaya itu iri hatinya para ulama. Kalau sudah ulama atau disebut ustadz, iri hati kepada ustadz yang lain, kan namanya satu profesi. Wah, ini bahaya. Kenapa? Karena jamaah tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Yang ada kan di dalam hatinya. Dia ceramah kemana-mana, mengungkap, menggunjing, menggibah, menjelek-jelekkan ustadz lain. Padahal sebenarnya yang ada di dalam hatinya itu iri dengki. Iri dengki karena dia tidak sepopuler misalnya dengan ustadz itu.
Tetapi ini tidak semuanya sama begitu, tidak. Kalau memang ada ustadz-ustadz yang memang dia menyesatkan umat, kemudian ada ustadz lain yang memberikan tahdzir, peringatan kepada jamaahnya, itu ya tidak bisa dikatakan sebagai iri dengki, karena dia membentengi umat dari kesesatan. Nah, kalau misalnya nih ada ustadz-ustadz yang satu paham, sama-sama pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama suka yasinan tahlilan, sama-sama suka istighosahan, sama-sama lah, pokoknya sama. Tetapi tiba-tiba saling hujat menghujat di atas panggung ceramah, di atas mimbar, bahkan di atas mimbar-mimbar. Ini ya indikasi saling hasad, iri dengki. Nah, ini sangat membahayakan kalau memang ustadz atau ulama yang terjangkit penyakit iri hati. Oleh sebab itulah penyakit iri hati ini Masya Allah akan merusak segalanya, bukan hanya merusak hati tetapi juga merusak amal ibadah kita. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengobati penyakit hati? Cara kita mengobati penyakit hati adalah dengan kita meyakini bahwa Allah Jalla Jalaluh memberikan nikmat kepada siapapun itu yang terbaik, termasuk memberikan nikmat kepada kita adalah yang terbaik, maka harus kita syukuri. Disyukuri, syukur alhamdulillah. Kemudian kalau ada teman lain, teman atau tetangga atau saudara yang mendapatkan nikmat lebih, kita harus ikut syukur bersama, bersyukur, berbangga. Kita harus berbangga, saudara kita punya nikmat lebih, punya motor, mobil, bukan rumahnya bagus, alhamdulillah. Jangan sampai tetangga punya motor kita sakit hati, tetangga punya rumah baru sakit hati, tetangga punya istri baru sakit hati. Ini kan Masya Allah merusak segalanya. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini banyak sekali di akhir zaman karena memang jarang yang mengungkapkan tentang penyakit hasad. Penyakit hasad, iri hati, iri dengki. Namun ada dua hati yang iri. Ada dua hati yang iri tetapi tidak termasuk yang dibenci. Jadi ada hasad, iri dengki tetapi tidak dibenci oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, dia hasad, iri hati kepada orang yang mendapatkan ilmu dari Allah. Dia berikan ilmu Al-Quran dan hadis dan dia bisa beramal dengan ilmunya itu. Kemudian ada orang yang iri dengki. Waduh ya Allah, dia enak mendapatkan ilmu yang banyak dan dia bisa beramal dengan ilmunya. Saya iri ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Nah begitu, jadikan aku seperti dia. Jangan malah iri hatinya, hancurkan dia ya Allah, hancurkan, rusak dia ya Allah. Ini juga dilarang kalau kita misalnya iri hatinya ingin menghancurkan orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah yang diamalkan. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan harta yang melimpah oleh Allah dan digunakan untuk perjuangan dakwah Islamiyah, digunakan untuk membangun pondok pesantren, digunakan untuk membangun madrasah, sarana pendidikan. Barang siapa yang mengambah, menempuh jalan, membantu orang yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Makanya dia gunakan hartanya untuk perjuangan dakwah Islamiyah. Lalu kita iri, ya Allah, Engkau berikan dia uang yang banyak, harta yang banyak, sehingga dia bisa beramal dengan harta bendanya. Berikan aku seperti yang Engkau berikan kepadanya ya Allah. Itu boleh. Yang tidak boleh atau kita iri agar dia hancur itu juga enggak boleh. Demikianlah penyakit iri hati yang harus kita waspadai. Semoga manfaat dan barakah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.